Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa, NIM 24650137. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang data spasial dan data non spasial. Di zaman sekarang, kita pasti sering pakai Google Maps atau aplikasi peta lainnya. Nah, sebenarnya semua itu bekerja menggunakan dua jenis data, yaitu data spasial dan data non spasial. Di video ini, saya akan menjelaskan cara sederhana supaya mudah dipahami. Sumber artikel pada gambar tersebut berasal dari situs website Safe Software, halaman blog, FME blog, atau fmesafe.com. Penulis Nicole Lee dan tanggalnya itu 25 Oktober 2021. Kemudian kita masuk saja di penjelasannya, yaitu data spasial juga dikenal sebagai data geospasial, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan data apapun yang terkait dengan berisi informasi tentang lokasi tertentu. Ini mencakup koordinasi geografis dan bentuk data lokasi lainnya. Data non spasial adalah data yang tidak bergantung pada lokasi geografis. Kedua jenis data ini dapat hadir dalam berbagai format. Jenis data spasial. Data spasial juga dapat berisi lebih dari sekedar informasi spesifik lokasi. Untuk memahami data mempelajari lebih lanjut tentang data spasial dengan benar, ada beberapa istilah kunci yang akan membantu Anda. Berikut adalah artikel bermanfaat berisi akronim yang mungkin Anda temui. Data vektor. Data vektor digunakan untuk mempresentasikan fitur geografis menggunakan titik, garis, dan poligon. Jenis file umum meliputi shapefile atau SHP, GeoJSON, KML, dan GML. Data raster. Data raster dipresentasikan sebagai kisi piksel. Setiap piksel dalam raster memiliki nilai seperti warna sel, ketinggian, atau Z. Nilai suhu raster dapat mempresentasikan gambar atau bentuk data kontinu lainnya, seperti model elevasi digital DEM atau citra ortofoto yang diambil dari satelit dan perangkat udara lainnya. Contoh gambarnya seperti ini: vektor objek dan raster objek. Kemudian kita masuk di istilah dan komponen data spasial. Sistem koordinasi geografis. Untuk mengidentifikasi lokasi tepat di permukaan bumi, digunakan sistem koordinasi geografis. Dalam geografis, sumbu-sumbu tersebut disebut sebagai garis lintang. Garis lintang horizontal yang membentang dari timur ke barat, sejajar dengan khatulistiwa. Dan garis bujur, garis vertikal yang membentang dari utara ke selatan, menghubungkan kutub. Setiap sumbu mewakili sudut orientasi garis tersebut terhadap pusat bumi, sehingga satuannya diukur dalam derajat. Contoh gambarnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke georeferensi dan geocoding. Georeferensi dan geocoding berbeda, namun keduanya merupakan proses yang serupa. Keduanya melibatkan penyesuaian data dengan koordinat yang sesuai di dunia nyata. Georeferensi adalah proses pemberian koordinat pada vektor atau raster sehingga dapat diorientasikan secara akurat pada model permukaan bumi. Data yang digunakan dalam geocoding adalah alamat dan deskripsi lokasi, kota, negara, dan lain-lain. Setiap lokasi ini diberikan koordinat referensi untuk lokasi tersebut di permukaan bumi. Ini dia artikelnya. Get your free guide to spatial data. Ini contoh. Kemudian kita masuk ke atribut. Informasi tambahan apapun yang menjelaskan fitur data disebut sebagai atribut. Misalnya, Anda mungkin memiliki peta yang menampilkan bangunan di wilayah pusat kota. Setiap bangunan, selain lokasinya, mungkin memiliki atribut tambahan seperti jenis penggunaan, perumahan, bisnis, pemerintah, dan lain-lain, jumlah lantai, dan lain sebagainya. Data LiDAR dan 3D. Selain data raster dan vektor, terdapat juga data LiDAR, juga dikenal sebagai point cloud.
dan data 3D. Data LIDAR dikumpulkan di berbagai titik dan mengukur waktu pantulan cahaya laser. Hal ini menunjukkan jarak dan akhirnya posisi 3D. Data 3D mencakup elevasi dan atau kedalaman. Meskipun kompleks, data ini kaya akan informasi. Data 3D dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan permukaan bumi. Contoh gambarnya seperti ini. Ini dataran permukaan dan kedalamannya. Kemudian CAD dan BIM. Format data CAD, Computer Aided Design, dan BIM, Building Information Model, mencakup banyak elemen spasial dan sering digunakan arsitektur, teknik, dan konstruksi. Dalam kurung AEC. Data non-spasial. Data non-spasial sederhananya adalah data yang berisi apa dan bukan, di mana seperti yang disebutkan di atas, data ini tidak bergantung pada lokasi geografis. Suatu atribut dapat berisi data spasial dan non-spasial. Data non-spasial dapat membantu menempatkan data spasial dalam konteks yang lebih luas. Ini adalah data karakteristik, contohnya tinggi badan seseorang. Data ini ada hubungannya dengan lokasi mereka. Perbedaan struktur tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Contoh tabelnya itu seperti ini. GIS database. Seperti ini. Spatial database, non-spatial database, restore, vector database pada. Contohnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke FME dan data spasial. FME untuk integrasi data spasial. Meskipun terdapat banyak alat dan perangkat lunak yang dapat membantu Anda memanfaatkan data spasial, FME adalah perangkat lunak pilihan bagi mereka yang perlu mengintegrasikan data spasial mereka. Software dan FME hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Data spasial sangat beragam. Data tersebut seringkali terperangkap dalam format yang tidak mudah digunakan oleh semua aplikasi. Hal ini membuat para ahli GIS sangat kesulitan untuk memanfaatkan semua informasi yang mereka miliki. Meskipun di masa lalu mungkin untuk mengubah format properti, sebagian besar data akan hilang dalam konversi tersebut. Oleh karena itu, FME lahir dengan kemampuan yang lebih baik untuk menghubungkan dan mengonfirmasi data Anda. Anda akan dapat menyelesaikan tantangan data dengan lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang data spasial dan non spasial. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.